Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sa'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir memenuhi undangan jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kesempatan kehidupan di dunia yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita bukanlah merupakan balasan. Dunia dengan segala kenikmatan dan kesenangannya ini bukanlah lahan dan tempat balasan yang disediakan oleh Allah. Tapi sungguh dunia ini merupakan bagian ujian dan perjuangan yang diberikan oleh Allah. Karena itu bentangan kehidupan, kesempatan yang diberikan oleh Allah ini berisi ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah untuk mengkadar, untuk menentukan siapa di antara kita ini yang paling terbaik kualitas amal perbuatannya, yang paling tinggi tingkatan derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Al-Quran itu jelas Allah menunjukkan tinggi dan rendahnya derajat hidup dan kehidupan kita ditentukan dari kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Sehingga para jamaah, di Al-Quran surat ke-67, surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah betul-betul menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita meniti, menjalani hidup dan kehidupan ini. Di ayat yang kedua itu Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup kita untuk menguji siapa di antara kita manusia ini yang menjalani hidup dan kehidupan dengan kualitas amal yang terbaik, yang di ayat ini disebut dengan ahsanu amala. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Allah sebut dengan ahsani takwim. Maka
Sudah sepantasnya jika manusia itu terus merawat hidup dalam kemuliaan dan jangan pernah jatuh ke dalam kehinaan. Maka di ayat itu ketika Allah ingatkan derajat kemuliaan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka Allah ingatkan summa radadnahu asfala safilin. Jangan sampai kita terjerembab, tergelincir, jatuh ke dalam kehinaan. Maka bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam kehinaan? Menjaga dan merawat kemuliaan kehidupan dengan sebaik-baik amal perbuatan. Di Al-Mulk ayat yang kedua tadi, yaitu hidup dengan ahsanu amala. Diciptakan ahsani takwim, maka hidup dengan ahsanu amala, dengan kualitas amal perbuatan yang terbaik, sehingga kita pun kembali kepada Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya, yaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan umur kita barokah. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah betul-betul menjadi kenikmatan berharga untuk kita jadikan ladang amal. Kualitas kehambaan kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kembali kepada Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Hidup ini perjuangan. Dunia ini bukan pembalasan. Maka banyaknya kekayaan belum menentukan derajat kemuliaan. Ada orang itu yang kaya raya, kaya harta, tapi dia miskin hati. Ada orang itu yang tinggi jabatannya, tapi akhlaknya rendah. Tapi tidak jarang ada orang yang kaya raya, ternyata hatinya jauh lebih kaya dibanding keadaannya. Ada orang yang punya jabatan tinggi, tapi akhlaknya jauh lebih tinggi daripada kedudukannya. Sehingga dalam sabda Rasulullah, Rasul mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik-fisik kita. Allah tidak menentukan derajat kemuliaan itu dari fisik-fisik kita. Apakah kita terlahir sebagai orang yang berkulit hitam, atau terlahir sebagai orang yang berkulit putih? Hitam dan putihnya kulit tidak menjadikan ukuran derajat kemuliaan. Berapa banyak orang yang kulitnya hitam, tapi hatinya putih. Tapi maaf, berapa banyak orang yang juga kulitnya hitam, tapi hatinya jauh lebih hitam daripada keadaan kulitnya. Berapa banyak orang yang kulitnya putih, tapi hatinya hitam. Tapi berapa banyak orang yang kulitnya putih, tapi hatinya jauh lebih putih dari keadaan kulitnya. Karena itu innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Yang kedua, wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat kepada pangkat-pangkat kita. Berapa banyak orang yang pangkatnya tinggi, akhlaknya rendah. Tapi berapa banyak orang yang pangkatnya tinggi, akhlaknya jauh melampaui, lebih tinggi daripada kedudukannya. Berapa banyak orang-orang yang kedudukannya rendah, tapi akhlaknya mulia. Tapi maaf, ada orang yang kedudukannya rendah, tapi akhlaknya jauh lebih rendah dari keadaannya. Wala ila suwarikum, kata Rasulullah. Dan yang ketiga, wala ila amwalikum. Allah juga tidak mengukur derajat kemuliaan itu dari berapa banyak hartanya. Berapa banyak hartanya berlimpah, tapi hatinya miskin. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, hatinya jauh lebih kaya daripada keadaan hartanya. Sehingga yang menjadi ukuran bukan itu semua, walakin yang dulu. Maka yang dijadikan ukuran, standar oleh Allah, derajat kemuliaan dari hidup dan kehidupan kita adalah qulubikum, yaitu hati yang dipenuhi keyakinan kepada Allah, wa a'malikum, dan amal perbuatan kita. Karena itu para jamaah, ketika hidup ini berjuang, hidup ini perjuangan,
kita melewati liku-liku dan lipatan kehidupan, ujian demi ujian diberikan dan dihadirkan oleh Allah, maka tidak tahu di titik mana kita akan jatuh. Tidak tahu di titik mana kita akan runtuh. Ada yang orang sukses ketika diuji dengan kekayaan, tapi gagal ketika diuji dengan kemiskinan. Berapa banyak orang yang sukses ketika diuji dengan kemiskinan dan gagal ketika diuji dengan kekayaan. Begitu sebaliknya. Maka kita mohon kepada Allah supaya menjalani setiap lipatan dan liku-liku kehidupan yang diberikan oleh Allah, kita lulus menjalani hidup dan kehidupan dengan kualitas jawaban yang terbaik. Maka ada 3 kunci. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan, kesuksesan di dalam menjalani perjuangan dalam kehidupan. Pertama, kunci kemenangan itu ada pada kuwatul akidah. Kokohnya keyakinan kepada Allah. Kuwatul iman. Kuwatul akidah. Orang yang hidup dengan keyakinan kepada Allah, itu menjadi salah satu kata kunci kita sukses menjawab setiap ujian demi ujian yang kita perjuangkan di dalam hidup dan kehidupan kita ini, sehingga kita mencapai kesuksesan dan kemenangan. Para jamaah rahimakumullah, itu ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran. Panjenengan bisa bersani Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Mana kesedihan yang masih hinggap di hati kita, kekecewaan dan keraguan yang ada pada diri kita, sementara kita memproklamirkan diri menjadi orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah, di situ dijamin oleh Allah menjadi manusia yang sukses, manusia yang beruntung, manusia yang berhasil menjalani ujian dalam kehidupan, sehingga betul-betul dia meraih dan merasakan kemenangan. Di ayat itu Allah betul-betul hadirkan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang kegembiraan dan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Panjenengan pirsani ayatnya itu. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang betul-betul yakin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Kemudian dia jaga, dia rawat, dia taat, tunduk dan patuh. Dia berserah diri kepada Allah terus menerus secara istiqamah. Maka apa yang diberikan oleh Allah, Allah jamin, Allah tolong, Allah jaga, Allah lindungi. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan dalam hidupnya itu malaikat untuk memberikan motivasi, inspirasi, dorongan, meneguhkan keyakinan kepada Allah, supaya hadir dalam hidupnya. Hilang 2 penyakit besar. Apa penyakit besar itu? Pertama, alla takhafu. Yang kedua, wala tahzanu. Dengan yakin kepada Allah, maka dia bahagia. Kenapa dia bahagia? 2 problem selesai. Pertama, diangkat, dicabut oleh Allah dalam hidup rasa takut. Yang kedua, diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Orang itu kalau diangkat oleh Allah rasa takutnya, maka dia menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas, manusia yang tidak dibelenggu, manusia yang tidak diperbudak oleh apapun dan siapapun, kecuali satu, dia menjadi hambanya Allah. Maka orang yang menjadi hambanya Allah, maka hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Dia tidak diperbudak oleh harta, dia tidak diperbudak oleh jabatan, dia tidak diperbudak oleh dunia dengan segala kesenangannya. Bukan tidak penting harta, bukan tidak penting dunia, bukan tidak penting kekayaan. Tetapi orang yang dibelenggu oleh dunia, rasa cintanya yang berlebihan kepada dunia, maka dalam hidup kemudian menjadi orang yang ingkar, yang durhaka, yang kufur, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang betul-betul dibahagiakan oleh Allah. Orang yang sukses,
Orang yang meraih kemenangan dan kemerdekaan siapa? Orang yang kuatul akidah. Orang yang kuat, orang yang kokoh akidahnya. Yang dengan keyakinannya kepada Allah itu mengantarkan menuju hidup kegembiraan dan kebahagiaan. Sebab apa? Satu, diangkat oleh Allah rasa takutnya. Yang kedua apa? Diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Dalam hidup dia sadar, apapun warnanya, beragam yang diterima oleh Allah, orang yang yakin kepada Allah menjadi bahagia. Kenapa bahagia? Sebab dia yakin yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita tidak ada yang salah, pasti benar. Yang kedua, yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak ada yang buruk, pasti baik. Dan yang ketiga, yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak ada yang jelek, pasti indah. Maka orang yang yakin kepada Allah tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Sebab dia menyadari, dia meyakini dengan sepenuh keyakinan yang diberikan oleh Allah pasti baik. Yang diberikan oleh Allah itu bagi orang yang beriman bertambah dan bertambah baik. Sehingga itu membawa kebarokahan dalam kehidupannya. Seperti yang diingatkan oleh Allah. To the point. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam bentangan kehidupan ini, setiap nafas pasti akan mengalami kematian. Yang menarik lanjutan ayat itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Karena itu dalam hidup ini Allah ajarkan dan perintahkan kepada kita untuk berjuang. Karena hidup ini bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Sedangkan ujian itu meliputi semua aspek kehidupan. Bentuknya ada dua. Ujian pertama namanya bisyarri. Ujian kedua namanya wal khairi. Ujian pertama berupa kesulitan, kesempitan, sakit, gagal panen, bisnis yang bangkrut, dan bermacam-macam kesempitan dan kesulitan. Anak sakit, keluarga sakit, orang yang dicintai diambil oleh Allah. Itu adalah ujian yang disebut dengan bisyarri. Tapi ada ujian yang kedua, namanya wal khairi. Diuji oleh Allah dengan kelapangan, dengan kemudahan, dengan kebaikan. Bisnis yang lancar, rezeki yang berlimpah, panen raya, anak-anak yang sehat, pintar, cerdas, studinya lancar, karirnya meroket, dan semua kemudahan-kemudahan. Tapi status kedua-duanya sama-sama sebagai ujian. Maka ada yang diuji oleh Allah bisyarri, ada yang diuji oleh Allah wal khairi. Yang pasti wa ilaina turja'un, dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Karena itu kita diperintah oleh Allah berjuang. Para jamaah Quran surat ke-90, surat Al-Balad. Itu di ayat-ayat awal ketika Allah membicarakan tentang negeri. Kemudian ada ayat yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Apa yang diajarkan oleh Allah? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian aqabah? Apa aqabah? Tahukah kalian jalan perjuangan? Tahukah kalian jalan yang sukar, lagi mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Dan di ayat itu Allah lanjutkan apa yang diingatkan oleh Allah. Allah bimbing dengan fakku raqabah. Fakku fi'il amar, perintah. Apa yang diperintahkan Allah? Merdekakan. Setiap diri wajib diperintah oleh Allah berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk memerdekakan dirinya. Lanjutan ayatnya memang fakku raqabah. Merdekakan perbudakan. Allah mengajarkan makna raqabah. Raqabah itu ngapunten, segala yang menjerat leher itu namanya raqabah. Kalau harta, rasa cinta kita kepada harta menjauhkan kita dari Allah, itu namanya raqabah.
Kalau jabatan, kedudukan itu menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah, itu namanya raqabah. Kalau rasa cinta kita kepada istri, rasa cinta kita kepada anak menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari rasa cinta dan kedekatan kepada Allah, itu namanya raqabah. Maka setiap pribadi diperintah oleh Allah, fakku raqabah, merdekakan dirimu dari raqabah, dari perbudakan. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka tidak berlebihan para jamaah. Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 146. Apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Di ayat ini Allah ingatkan, aku jauhkan dari rahmatku. Siapa orang yang dijauhkan dari rahmat Allah? Yatakabbaruna fil ardi, orang yang hidup dengan kesombongan, orang yang menyombongkan diri di permukaan bumi. Sombong, al-kibru, itu cirinya ada dua. Pertama, batarul haq. Batarul haq, menolak kebenaran. Tidak taat, tidak mau diatur oleh Allah. Hidup semau-maunya. Yang kedua, meremehkan dan merendahkan orang lain. Sehingga di ayat itu, wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha. Kalau diberikan, dibacakan, ditunjukkan ayat-ayat Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah, dia tidak mau ikuti. La yu'minu biha. Dia tidak mau taat. Dia ingkar. Dia durhaka kepada Allah. Dia tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Berikutnya apa? Wa iyaraw sabila rusdi. Jika dipilihkan oleh Allah rusdi, orang yang lurus, on the track, orang yang hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga orang yang hidup dengan benar. Kenapa? Sebab dia mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Orang yang hidup teratur. Kenapa? Sebab dia hidup mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah. Wa iyaraw sabila rusdi. Jika ditunjukkan kepadanya, ini orang yang hidup mengikuti petunjuk Allah. Lihat, dia sukses, dia berhasil. Apa jawabannya? Masih tetap sombong. Saya tidak peduli. La yattaqiduhu sabila. Saya tidak mau ikut-ikut. Saya tidak mau mengikutinya. Sebaliknya, wa iyaraw sabilal ghayyi. Jika diingatkan kepadanya, ini ghayyi, ini jalan buruk yang menjerambabkan diri kita. Lihat orang-orang yang gagal. Harta tidak menjadikan jaminan. Hidup menuh penderitaan. Lihat Qarun. Kekuasaan tidak melambungkan kemuliaan. Lihat Fir'aun. Satu dua dipercontohkan bagaimana kaum-kaum orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah dalam kesesatan, maka dia hidup dalam kehinaan. Wa iyaraw sabilal ghayyi, jika ditunjukkan kepadanya ini jalan buruk, dia tetap sombong. Itu mereka, saya tidak peduli. Yattakhiduhu sabila, saya tetap menempuhnya. Dan terakhir Allah tunjukkan, zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Yang demikian itu disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Sehingga para jamaah rahimakumullah, tidak berlebihan. Kita jadi paham dan mengerti kenapa jika orang itu hidup dengan kekuatan keimanan, keyakinan kepada Allah, dia akan meraih kemenangan. Orang itu jika taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka dia mendapatkan keberuntungan kehidupan. Tapi kenapa ada orang yang ingkar? Kenapa masih ada orang yang durhaka kepada Allah? Masih ada orang yang hidup dengan kesombongan? Allah tunjukkan itu. Jawabannya Allah jelaskan kepada kita. Panjenengan pirsani, Quran surat ke-100, surat Al-Adiyat. Apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi
jam'a. Innal insana li rabbih lakanu fa innahu ala dzalika lasyahid fa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza buksira ma fil kubur wa fussila ma fis sudur. Ada hal yang menarik ketika Allah ingatkan kita manusia diciptakan sebaik-baik penciptaan, sudah sepatutnya dia hidup dalam amal yang terbaik, ahsanu amala, supaya kembali kepada Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Tapi ada manusia yang ingkar. Maka di surat Al-Adiyat, surat ke-100 itu Allah ingatkan, sungguh manusia ini keterlaluan. Innal insana li rabbih lakanud. Dan ingkarnya itu dia sadari, wa innahu ala dzalika lasyahid. Kenapa begitu? Allah jawab, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sebab rasa cintanya yang berlebihan kepada dunia, yang dianggap penting, yang dianggap mahal, yang dianggap berharga, itu hanya dunia. Sehingga Allah tunjukkan rasa cinta manusia yang berlebihan kepada dunia menjadikan manusia itu terjerembab dalam keingkaran kepada Allah. Maka para jamaah yang menarik, surat Al-Adiyat itu diawali dengan wal adiyat. Wal adiyat itu kuda perang. Kuda perang yang berlari sangat kencang. Saking kencangnya di ayat itu dijelaskan sampai derak kakinya saja memercikkan api. Kemudian kuda ini memang sengaja keluar dari tempatnya itu justru pada waktu pagi. Dan yang menarik di ayat itu, orang kalau bicara pagi itu mestinya bicara embun. Tapi di sini ayat ini tidak. Apa yang digambarkan? Saking luar biasanya, saking istimewanya, saking cepatnya kuda itu sampai fa'asarna bihi naq'ah. Debu berterbangan di mana-mana. Kemudian tidak cukup itu, fawasatna bihi jam'ah. Dia juga tidak takut. Dia menerjang, dia menyerang ke kerumunan musuh. Padahal kalau di medan perang itu kan taruhannya dua, hidup atau mati. Tapi kuda ini sangat luar biasa, gagah berani. Dalam beberapa riwayat tafsir, adiyat, yang dimaksud adiyat itu, kuda perang itu mencerminkan kemewahan dunia. Kalau dalam dunia modern gini, kira-kira mobil mewah, yang mobil itu seliwar hulu, rene, tidak ada yang menarik. Tapi begitu ada mobil mewah, semua orang pandangannya langsung tertuju kepada itu adiyat. Yang dalam beberapa riwayat tafsir jumlahnya tidak lebih dari 9, maksimal itu 9. Dan yang menarik ternyata sering kita keliru. Kuda perang yang istimewa itu ternyata bukan jantan tapi betina. Kuda-kuda yang hebat, yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa ini dijadikan pembuka oleh Allah? Untuk menjelaskan inti daripada ayat dari surat Al-Adiyat. Apa tadi? Innal insana li rabbih lakanud. Allah mau menjelaskan manusia, tapi diberikan gambaran tentang kuda perang. Hewan yang setia kepada Tuan pemilik kuda. Seolah-olah Allah bertanya, apakah saya tidak lebih baik? Apakah engkau anggap aku lebih rendah dibanding Tuan pemilik kuda? Kurang apa? Jika kuda perang itu setia kepada tuannya, kenapa? Sebab dia dipelihara, sebab dia dicukupi, sebab dia dirawat, segala kebutuhannya dipenuhi. Maka apa yang kurang aku berikan kepada engkau manusia? Maka sungguh kalian keterlaluan jika kalian tidak mau taat kepadaku, jika kalian menjadi ingkar dan durhaka. Innal insana li rabbih lakanud. Jika kalian fa innahu ala dzalika lasyahid, kalian mengerti dan sadar kenapa kalian ingkar. Itu semua terjadi karena bobot berat timbangan rasa cinta dunia melebihi dari kecintaan kepadaku. Engkau berburu harta, tapi engkau lupa kepada yang membeli harta. Engkau hidup mati siang malam, engkau berpikir untuk mendapatkan kekuasaan, sementara engkau lupa bahwa aku yang memberi kekuasaan.
Itulah yang diingatkan oleh Allah. Sehingga di ayat ini langsung Allah sayang kepada kita. Allah menasihati supaya kita sukses dalam perjuangan. Bagaimana caranya? Allah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Satu cara di antara dua cara yang diberikan oleh Allah supaya kita sukses dalam menjalani hidup adalah ketika kita ingat tentang alam kubur. Ketika kita meresapi, membongkar, membuka rahasia dan misteri yang harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita nanti akan mengalami perpindahan dari dua alam, alam dunia menuju alam akhirat. Kita masih di masa-masa tunggu, di buffer start, di batas penyangga yang namanya alam kubur. Alam kubur itu pasti kita rasakan. Kalau kuburan belum tentu dirasakan setiap orang. Ya, alam kubur kan beda dengan kuburan. Ada orang yang tidak punya kuburan. Bagaimana dia punya kuburan? Naik pesawat, pesawatnya terbakar, jatuh ke laut, kemudian tubuhnya hancur, tinggal serpian-serpian kecil, dan itu pun kemudian langsung dimakan oleh binatang. Bagaimana dia punya kuburan? Dia tidak punya kuburan, tapi tetap dia hidup di alam kubur. Yang itu harus kita hadapi. Yang kata Rasulullah, seindah-indahnya tempat itu alam barzah. Kenapa? Bagi orang yang taat kepada Allah, alam barzah belum diadili, belum divonis, belum tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Tapi kata Nabi, kita sudah ditempatkan di salah satu taman di antara taman di surga. Tidak sendiri, Pak. Ada temannya. Siapa temannya? Ternyata di alam kubur itu, kamu siapa? Saya Sohibul Quran. Saya bacaan Al-Quranmu. Kamu siapa? Saya Sohibul Mulk. Saya bacaan Al-Mulk tiap malammu. Maka Rasulullah amalan yaumi yang dicontohkan. Unzilat alayya suratun. Wa iya salasuna ayat jumlatan wahidatan. Wa qala hiya al-mani'a fil kubur. Telah diturunkan kepadaku satu surat, kata Rasulullah. Surat Al-Mulk 30 ayat. Yang 30 ayat itu istimewa. Kenapa istimewa? Satu surat diturunkan sekaligus. Dan Rasul melanjutkan dalam sabdanya, wa qala hiya al-mani'a fil kubur. Menurut hadis ini, nama lain dari surat Al-Mulk adalah surat Al-Mani'ah. Di hadis yang lain disebut dengan Al-Munjiyah. Di hadis yang lain disebut dengan An-Najiyah. Al-Mani'ah itu artinya yang mencegah. Al-Munjiyah, An-Najiyah itu artinya yang menyelamatkan. Yang mencegah dari siksa azab kubur, yang menyelamatkan dari siksa azab di neraka. Maka Rasul setiap malam menandai malamnya, tidak pernah dalam beberapa riwayat melewatkan malamnya dengan membaca surat Al-Mulk. Betapa alam barzah menjadi pelajaran berharga. Sebab kata Rasulullah, semengeri-mengerinya tempat adalah alam barzah. Kenapa? Bagi orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah, belum divonis, belum diputuskan masuk surga atau masuk neraka, tapi dia ditempatkan, kata Rasulullah dalam sabdanya, di salah satu parit di antara parit di neraka. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hidup kita. Allah memberikan kelapangan dan kebahagiaan kehidupan kita. Tidak hanya di dunia tapi berlanjut dalam kesempurnaan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Melewati alam barzah dengan kenyamanan dan ketenangan untuk meraih kebahagiaan yang jauh lebih besar yang disediakan oleh Allah di akhirat. Yang kedua adalah wa khussilama fis sudur. Jika kita ingin selamat, kita ingat kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah. Apa ini? Sudur. Hati. Hati ini kalau dibongkar, dibuka, direnungkan dalam Al-Quran, hati itu seperti berambang. Apa itu? Berkambium-kambium, berlapis-lapis. Lapisan pertama namanya sudur. Kalau dibuka, lapisan berikutnya namanya kolbun. Orang biasa nyebut hati itu kolbun. Padahal lapisan luar namanya sudur. Masuk kolbun. Masuk lebih dalam namanya fuad.
Lebih dalam lagi namanya lub. Bentuk jamaknya adalah ulul albab. Maka tadi Quran surat ke-13 ayatnya ayat 19 Allah menunjukkan afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang-orang yang meyakini apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran itu kebenaran? Apa yang diturunkan afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Itu adalah kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Yakin dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dengan orang yang tidak mau menerima ayat-ayat yang diberikan oleh Allah. Apakah sama? Tentu tidak sama perbandingannya. Seperti orang yang melihat dengan orang yang buta. Dan orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bisa ingat kepada Allah adalah orang yang memiliki ilmu yang sempurna, yang bersemayam di dalam hati yang paling dalam, yaitu lub, sehingga derajatnya tinggi, yaitu menjadi orang yang disebut ulul albab. Nah, lapisan pertama nuwun sewu, namanya sodrun. Sodrun itu lapisan luar. Ilmu yang masuk seperti ini, ngaji, mendengarkan, membaca buku, hanya sebatas pengetahuan, wacana. Baru masuk di luar, hanya menambah pengetahuan. Itu namanya lapisan luar, namanya sodrun. Maka tidak heran ada orang itu belajar sholat, ngerti sholat, kaifiyah sholat, tapi tidak tergerak untuk melaksanakan sholat. Itu sodrun. Lebih masuk dalam namanya kolbun. Kalau sudah masuk di kolbun, sudah menggetarkan. Belajar sholat, ngerti zakat dan semua ilmu, tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi sudah merasuk. Kalau hatinya sudah diisi, sudah masuk di kolbun, maka orang yang mengerti sholat pasti tidak akan meninggalkan sholat. Sebab dia mengerti konsekuensi dari sholat. Itu kalau sudah di kolbun. Kalau sudah di fuad, getarannya sudah lebih jauh lagi, mendarah daging. Apa ini? Sulit untuk dilepaskan. Itu kalau sudah masuk di fuad. Jadi orang mengerti sholat, kaifiyah, bacaan sholat, ngerti zakat, dan semua ilmu, tidak hanya pengetahuan, tidak hanya dijalankan, tapi dia sadar itu adalah kebutuhan, kerinduan, bahkan kekayaan. Yang butuh sholat bukan Allah, tapi diri kita. Dan sholat yang kita lakukan adalah investasi kekayaan yang dunia ini tidak sebanding dengan rukuk dan sujud yang kita lakukan. Itu kalau sudah di fuad. Lebih tinggi dari fuad adalah di lub. Kalau sudah di dalam hati yang paling dalam, tidak ada yang lebih indah dalam hidup kecuali ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dikelompokkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang salih. Mudah-mudahan Allah menghadirkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menuntun kita hidup dalam kemuliaan, selalu taat, bersyukur, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita menangis kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikanlah mereka anak-anak yang solid. Cita-cita kemuliaannya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Tidak hanya bahagia dalam kehidupan di dunia, tapi bahagia dalam kehidupan di akhirat. Akhirnya mari kita tutup dengan doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan membahagiakan hidup dan kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini rabbi habli minas solihin rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.